2020-5011 Kelas A Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur-unsur pembangunan ekonomi untuk memenuhi mata kuliah ekonomi pembangunan. Pembahasannya, bagian A, penduduk dan tenaga kerja. Sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang berada dalam keadaan yang ditandai dengan kemiskinan massal. Pertumbuhan penduduk yang dialami oleh negara-negara berkembang sangat cepat laju pertumbuhannya. Berikut adalah gambar penduduk dan tenaga kerja. 1. Tahap-tahap perkembangan penduduk. Tahap yang pertama, pada tahun 1900 sampai tahun 1920, di mana tingkat perkembangan penduduk lambat, yang mana diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Tahap kedua, yaitu dari akhir tahap pertama hingga tahun 1950 merupakan periode yang ditandai dengan penurunan tingkat kematian, namun tingkat kelahiran tidak mengalami perubahan. Dan pada tahap yang ketiga, yaitu sesudah Perang Dunia Kedua, tingkat kematian mengalami penurunan lebih lanjut, sedangkan tingkat kelahiran tetap tidak mengalami perubahan. 2. Faktor yang mempercepat perkembangan penduduk. Jumlah perkembangan penduduk yang ada di dunia sangatlah besar, dan jumlah penduduk ini disebabkan oleh dua faktor yang meliputi faktor yang pertama adalah jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak, dan faktor yang kedua adalah tingkat pertambahan penduduk yang relatif sangat. Adapun peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, adanya tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi. Yang kedua, adanya struktur umur yang tidak favorabel. Yang ketiga, tidak adanya distribusi penduduk yang seimbang atau merata, serta kurangnya tenaga kerja terdidik dan terlatih. B. Kapital. Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Adapun sumber-sumber kapital untuk pembangunan, yaitu sumber fisik atau swadaya masyarakat, dan sumber dana finansial yang berupa tabungan masyarakat atau voluntary saving, pajak atau tabungan paksa, tabungan pemerintah, pinjaman pemerintah, inflasi, dan investasi asing. C. Teknologi dan wira swasta. Adapun definisi dari teknologi adalah sarana yang dapat memperlancar dalam mengelola sumber daya alam. Teknologi merupakan alat yang dapat membantu manusia dalam memaksimalkan pekerjaannya. Dan definisi dari wira swasta adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam melihat dan menilai sebuah peluang usaha dan kemampuan dalam mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan dari peluang usaha tersebut. D. Sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki beberapa peran dalam pembangunan ekonomi, yaitu
Yang pertama, adanya asumsi bahwa kemunduran atau perkembangan suatu perekonomian dapat dilihat dari sedikit banyaknya sumber-sumber alam yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, negara yang mengalami kemiskinan adalah karena tidak cukupnya sumber-sumber alam yang dimilikinya. Dan yang ketiga, semakin maju suatu perekonomian secara absolut, semakin banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang diolah, sehingga berubah dari sumber daya alam potensial menjadi sumber daya. Sifat-sifat dan macam-macam sumber daya alam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat habis. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.